Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pada pembelajaran yang keempat. Menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Ayo adik-adik, ingat kembali bahwa struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan membacanya dengan cermat. Nah, selain itu, kita juga dapat mengajukan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan juga bisa berapa. Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Penyajian informasi dalam bentuk diagram akan memudahkan kita untuk mengingat dan memahami informasi dari suatu teks. Nah, adik-adik, bentuk diagram seperti ini ya. Nah, sekarang coba kita selesaikan soal latihan berikut ini. Pertanyaannya adalah, bacalah kembali teks berjudul James Watt, sang penemu mesin uap, pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang coba kita baca sama-sama ya. James Watt, sang penemu mesin uap. James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah itu, ia kembali ke Skotlandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya. James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya, Profesor John Robinson, mengenalkan tentang mesin uap. Pada tahun 1765, dia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Units atau SI, seperti yang kita kenal sekarang. Ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Nah, sekarang tulislah informasi penting dari teks tersebut dalam bentuk diagram seperti berikut ini. Paragraf pertama, topik masalah. Apa yang dibahas pada teks? Nah, adik-adik, bisa kita jawab. Yang dibahas pada teks adalah tentang seorang penemu yang bernama James Watt yang mengembangkan mesin uap. Paragraf kedua, deret penjelas. Mengapa James Watt pergi ke London? Nah, jawabannya adalah James Watt pergi ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Paragraf ketiga, deret penjelas. Bagaimana mesin uap ditemukan?
Nah, adik-adik, jawabannya adalah James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya, Profesor John Robinson, mengenalkan tentang mesin uap. Pada tahun 1765, dia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Dan yang terakhir, paragraf keempat, kesimpulan atau penutup. Apa yang dapat disimpulkan dari teks? Nah, kesimpulannya apa adik-adik? Ya, kesimpulannya adalah sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Units atau SI. Nah, sekarang kita lanjut materi kita tentang penggunaan hak yang bertanggung jawab. Tahukah adik-adik konsep dan penerapan pembangkit tenaga listrik beserta pendistribusiannya ke rumah merupakan ide dari Thomas Alva Edison? Pendistribusian listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah memerlukan perjalanan yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, listrik yang kita gunakan sehari-hari umumnya berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, adik-adik, oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab terhadap penggunaan hak kita dalam memanfaatkan listrik di rumah. Berikut ini contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Yang pertama, di rumah. Bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan selesai bermain. Hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. Menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Hal itu dilakukan agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. Makan makanan sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal itu dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Yang kedua, di sekolah. Mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Hal itu dilakukan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan. Membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Hal itu dilakukan agar dapat membaca dengan fokus. Dan bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal itu dilakukan agar situasi sekolah tetap kondusif. Yang ketiga, di masyarakat. Bermain di taman tanpa menginjak rumput. Hal itu dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau. Diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Nah, hal itu dilakukan agar pekerjaan yang kita kerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Dan bermain sepeda tidak di jalan raya. Hal itu dilakukan agar selamat dan tidak terluka. Nah, sekarang coba kita selesaikan soal latihan berikut ini. Pertanyaan pertama, tuliskan contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan energi listrik. Nah, contohnya apa adik-adik? Ya, bisa kita buat yang pertama adalah kita mematikan lampu ketika berada di ruangan yang cukup cahaya. Yang kedua, kita mematikan televisi ketika tidak ada orang yang menonton. Pertanyaan kedua, tuliskan masing-masing dua contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat beserta manfaatnya. Nah, tadi sudah kita baca ya adik-adik. Adik-adik boleh menjawabnya masing-masing
di rumahnya masing-masing. Oke adik-adik, cukup sekian ya materi video pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini adik-adik lebih mengerti dan memahami pelajaran yang ada di sekolahnya. Apabila ada pertanyaan atau kurang jelas, adik-adik boleh menuliskan pada kolom komentar. Oke, sampai bertemu lagi ya di video pembelajaran selanjutnya.